30 million years ago, from the ancient volcanic mountain era in the land of Java, it left a gigantic boulder filled out its side of Ngelanggeran. Now, it became a comfort place for people to live, dividing life on the ancient volcanic rimland. I never saw it coming, I couldn't read the signs. I don't know why I left you in this time, I must be blind. I guess I couldn't trust you, cause all you did was lie. Oh no, I have to get you off my mind. Perkenalkan, saya Aditya Pramudia Senandar selaku koordinator tim dari kelompok riset Arthropoda di kawasan Gunung Api Purba, Ngelanggeran. Penelitian Arthropoda merupakan penelitian objek keilmuan yang luas dan juga bisa ditemukan hampir di seluruh dunia. Kami melakukan penelitian ini melalui jalur pendakian dari pintu gerbang sampai ke puncak selama 2 bulan dengan rincian 3 minggu dilakukan di lapangan dan sisanya dilakukan di Laboratorium Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya dibersamai oleh 5 anggota atau 5 rekan dari kelompok studi ataupun dari Badan Semi Otonom Biospeleologi Studiengruppen atau BSO BSG dari FIPA UNY. Kemudian penelitian ini merupakan salah satu proyek kami untuk mengetahui keanekaragaman arthropoda yang ada di Ngelanggeran dan juga untuk mendokumentasikan bagaimana metode pengamatan dari arthropoda itu sendiri. Ekspedisi Biodiversitas Universitas Negeri Yogyakarta di Gunung Api Purba Ngelanggeran menemukan keanekaragaman flora dan fauna yang luar biasa pada tahun 2021. Sejak beberapa tahun terakhir, gunung ini telah diteliti oleh berbagai universitas. Namun, hanya beberapa publikasi saja yang dapat ditemukan. Ngelanggeran adalah peninggalan zaman purba jutaan tahun yang lalu yang menjadi rumah bagi ribuan serangga, puluhan reptil, burung, kelelawar, lumut, dan masih banyak lagi. I never saw it coming, I couldn't read the signs. I don't know why I left you in this time, I must be blind. I guess I couldn't trust you, cause all you did was lie. Oh no, I have to get you off my mind. Cause of you, I'm wired up, I don't want you, it's time for you to go. Pitfall Trap merupakan metode pengamatan dengan menggunakan jebakan lubang yang sebelumnya telah dipersiapkan terlebih dahulu. Nama lain dari metode ini adalah jebakan sumuran. Tujuan dari metode ini adalah untuk menangkap arthropoda yang ada di permukaan tanah. Jebakan ini dibuat dengan cara menggali tanah menggunakan skop kecil, kemudian membenamkan jebakan dengan mulut jebakan, dan diletakkan sejajar dengan tanah.
Wadah tersebut kemudian diisi dengan larutan deterjen dan gliserin sebagai pemikat arthropoda serta sebagai larutan pembunuh. Jebakan dibiarkan selama 24 jam atau 1 hari, kemudian diamati kembali pada waktu yang sama di hari berikutnya. Selanjutnya, permukaan jebakan ditutup dengan menggunakan triplek. Triplek tersebut dimiringkan agar dapat menghindari banjir. Selanjutnya, hasil jebakan dibawa ke laboratorium untuk diidentifikasi. Dan ternyata penelitian itu asik banget teman-teman. Jadi ketika di sana kita itu walaupun ada sisi capeknya juga ya, tapi ternyata penelitian itu sangat mengasihkan kayak gitu. Nah, di sana kita juga bisa tahu tentang teknik-teknik bagaimana cara pengambilan data untuk arthropoda yang sebelumnya kita nggak tahu. Terus kita tahu bagaimana cara teknik samplingnya kayak gitu untuk mengambil arthropoda tapi dengan tidak merusak ekosistem ataupun lingkungan yang ada di sana kayak gitu sih. Terus apalagi ya, itu sih lebih ke pengalaman pribadi kali ya. Jadi kemarin itu bener-bener effort dan capek banget sih. Itu asli capek tapi asik, karena kita kan melakukan penelitian 3 minggu tuh. Nah 3 minggu itu kita berangkat ngelanggaran itu weekend ya, setiap weekend. Jadi setiap Sabtu dan Minggu itu kita naik ke Ngelanggeran 2 kali dan turun 2 kali. Jadi hari pertama kita masang jebakan buat serangga-serangganya, terus nanti hari yang kedua kita ambilin sampelnya kayak gitu yang kita dapat. Tunjukin alat-alatnya. Ini lampu, Terus piring, terus ada gunting untuk gunting ini. Ini buat Alvila yang nanti dia kayak gini loh. Ini gunting. ya terus Buat tutupnya. step pertama buat Metode ini merupakan jebakan untuk menangkap arthropoda yang terbang di udara atau aerial dengan menggunakan beberapa pemikat arthropoda seperti lampu, kertas kuning, dan larutan deterjen yang telah ditambah gliserin. Cara membuat jebakan ini adalah dengan menyediakan piring kuning, kemudian diikatkan tali pada keempat sisi sehingga dapat digantung. Pada pangkal tali yang saling bersatu, diikatkan lampu untuk memikat arthropoda. Selanjutnya dituangkan larutan deterjen dan gliserin ke dalam wadah yang sekaligus berfungsi untuk mengawetkan arthropoda yang terjebak.
Kemudian jebakan dibiarkan semalam dan diamati keesokan harinya. Pengamatan menggunakan insect net atau jaring serangga ditujukan kepada arthropoda aerial atau arthropoda yang terbang. Setiap arthropoda memiliki jenisnya masing-masing, sehingga kita perlu memperhatikan jenis jaring yang kita gunakan. Penggunaan insect net atau jaring serangga dilakukan dengan membentuk angka 8 secara cepat dan menyamping, sehingga akan banyak arthropoda yang tertangkap. Hasil dari pengamatan arthropoda menggunakan jaring serangga kemudian dimasukkan ke dalam pitfall trap untuk diidentifikasi. Hasil dari identifikasi kemudian dicatat pada tabel atau lembar pengamatan. Halo, perkenalkan nama saya Ahmad Malik Akbarudin dari jurusan Pendidikan Biologi. Alamat saya di Sanden, Bantul, Yogyakarta. Pengalaman saya yang pertama, saya melaksanakan penelitian di Ngelanggeran itu selama 3 minggu. Selalu ikut, dan minggu pertama itu sempat diulangi sampai hari Senin ya. Tapi untuk pengalaman secara keseluruhan tentunya resikonya capek. Yang kedua itu pengalaman yang pertama bagi saya juga untuk mengambil data dan mengetahui arthropoda yang ada di Ngelanggeran. Yang ketiga, sempat juga ada beberapa pengalaman yang ya ini cukup menantang juga karena situasi dan cuaca tidak selalu mendukung. Nah, itu menjadi tantangan juga selama kita mengambil data di Ngelanggeran. Apa aja sih yang Kak Akbar dapat selama penelitian? Yang pertama, mengerti cara persiapan mengambil data, kemudian memproses data, sampai akhirnya membahas data tersebut. Kemudian yang kedua juga harus mengerti kalau di lapangan tuh harus mengerti track. Jadi kalau kita sebelum mendaki ataupun menelusuri harus mempunyai peta atau jalur yang harus kita lewati agar tidak membuang-buang waktu dan tidak tersesat. Oke Kak Akbar, apa sih harapan Kak Akbar dengan adanya aplikasi keanekaragaman arthropoda atau Arthropolis? Oh iya, kalau harapannya sih dengan aplikasi yang akan dibuat, yang pertama siswa lebih mengetahui keanekaragaman yang ada selain yang umumnya di buku-buku. Jadi tidak semua keanekaragaman itu tertulis dalam buku mata pelajaran. Jadi keanekaragaman yang lain, terutama yang spesies yang baru, itu bisa dipelajari dan diketahui sebagai wawasan baru bagi siswa SMA. Kak Akbar ada pesan nggak buat para pengguna aplikasi Arthropolis? Untuk pengguna yang pertama, melihat keanekaragaman tersebut. Kemudian kalau untuk siswa sendiri itu bisa digunakan untuk mata pelajaran dan digunakan untuk bahan pelajaran di sekolah. Jadi tidak hanya melalui guru maupun dari buku yang digunakan di sekolah. Dan bagi masyarakat juga bisa dikenalkan, mungkin bagi orang tua bisa dikenalkan ke anak ataupun ke saudaranya yang sedang mempelajari arthropoda. Oke, terima kasih Kak Akbar. Metode selanjutnya untuk mengamati arthropoda terestrial adalah metode sorting serasah.
Metode sorting serasa merupakan metode menyeleksi serasa yang ditemukan di bawah kanopi pohon yang memanfaatkan beberapa alat, yaitu skop, kemudian ember, dan juga tepung. Ember digunakan untuk menampung serasa mungkin yang diisi hingga setengah dari ember tersebut. Kemudian di sekitar bibir dari ember tersebut diberi tepung agar arthropoda tidak keluar dari wadah yang sudah disediakan. Nah, di sini peneliti berperan dalam menyeleksi serasa yang besar. Apabila ditemukan arthropoda yang besar, dilakukan pengamatan dan juga pendataan dengan dicantumkan pada lembar kerja pengamatan. Selanjutnya, apabila tersisa serasa-serasa yang kecil, maka dibawa ke laboratorium untuk diamati melalui metode tool green. Metode ini digunakan untuk mengamati arthropoda mesofauna atau yang tidak terlihat oleh kasat mata, sehingga membutuhkan bantuan mikroskop untuk mengamati arthropoda tersebut. Selama waktu pengamatan, selalu pastikan untuk membawa konsumsi yang cukup. Apabila merasa lelah, maka perlu menentukan lokasi dan waktu untuk beristirahat. Waktu untuk beristirahat sangat penting agar tidak kehabisan tenaga, terutama medan pengamatan pegunungan yang semakin tinggi yang tentunya akan semakin kekurangan kadar oksigen.
jebakan yellow pen trap dan pitfall trap yang telah dibiarkan selama 1 hari, kemudian diamati pada hari berikutnya. Pengamatan ini ditujukan untuk mendata arthropoda yang ditemukan dan terjebak melalui metode pengamatan ini. Hasil pengamatan kemudian dicatat dalam lembar pengamatan dan didokumentasikan. Ketika melakukan pengamatan, jangan lewatkan setiap pemandangan yang tersedia, terutama berkaitan dengan serangga. Dokumentasikan juga data klimatik dan edafik yang kita teliti, seperti suhu, kecepatan angin, intensitas cahaya, dan sebagainya. Selalu berusaha untuk mendokumentasikan momen melalui kamera ataupun penglihatan kita. Pengamatan yang dilakukan di alam bebas akan membuat kita bersyukur atas ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Cara ngukur pH tanah, kelembapan tanah pakai soil meter, sama mengukur suhu tanah pakai soil thermometer. Sticky trap merupakan jebakan yang digunakan untuk menarik serangga agar mendekat dan kemudian terperangkap dalam kertas kuning yang telah dibaluri oleh lem. Proses pengamatan jebakan ini dimulai dari saat pemasangan di pagi hari, kemudian diamati pada sore harinya. Penggunaan jebakan ini ditujukan untuk menangkap arthropoda areal. Teman-teman semuanya, harapannya dengan mempelajari metode pengamatan arthropoda, hal ini dapat dilakukan di rumah masing-masing ataupun di wilayah masing-masing. Sehingga pandemi COVID-19 yang kita rasakan sekarang tidak menjadi alasan untuk kita melakukan penelitian di lapangan. Dan juga untuk mengembangkan kemampuan kita untuk mengimplementasikan keilmuan biologi dimanapun. Sekali lagi, dibuatnya penelitian ini ataupun dokumentasi ini adalah dapat menjadi bahan bagaimana keanekaragaman arthropoda di suatu daerah, contohnya adalah Gunung Api Purbalanggeran, dan bagaimana metode pengamatan yang digunakan. Sehingga hal ini bisa menginspirasi teman-teman semua dimanapun untuk melakukan pengamatan arthropoda, entah itu arthropoda terestrial, arboreal, ataupun aerial. Beberapa arthropoda tidak bisa ditangkap dengan jebakan yang tersedia, sehingga kita dapat menggunakan kamera untuk dapat menangkap arthropoda tersebut. Kamera berfungsi untuk mendokumentasikan arthropoda, terutama pergerakan dan detail spesifik dari setiap arthropoda. Kita bisa menggunakan kamera dengan lensa makro untuk memotret arthropoda yang kecil atau menggunakan lensa tele untuk memotret arthropoda besar yang jauh dari jangkauan. Dan pada akhirnya kami mengharapkan penelitian Gunung Api Purbalanggeran, yaitu keanekaragaman arthropoda yang dikembangkan menjadi aplikasi sebagai bahan pengayaan bagi peserta didik
SMA dapat menjadi sebuah bahan ataupun khazanah keilmuan ataupun sebuah sumber penelitian dan juga untuk menginspirasi dimanapun teman-teman berada dan para peneliti berada. Dan kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan turut berbangga kepada rekan-rekan Arthropoda Research Team atau kelompok peneliti arthropoda yang telah bersama-sama menyelesaikan penelitian ini dengan semangat dan luar biasa. Selanjutnya pula kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman BSO BSG UNY yang telah membantu kami dalam hal keperluan perlengkapan, data, dan juga alat. Kami pula mengucapkan terima kasih kepada pihak pariwisata Gunung Api Purba Ngelanggeran, kepada Kepala Dukuh Ngelanggeran, dan juga kami mengucapkan terima kasih atas bimbingan serta respon dari dosen pembimbing Bapak Dr. Handes Triatmanto MSI dan juga dosen-dosen pendamping di Ngelanggeran Project ini. Terkhusus kepada Bapak Dr. Handes Triatmanto MSI selaku dosen pembimbing skripsi. Nah, selanjutnya semoga penelitian ini dapat menjadi sebuah inspirasi baru, kemudian sebuah publikasi baru bahwa penelitian arthropoda begitu luas dan juga dapat terus dikembangkan menjadi penelitian R&D ataupun penelitian keilmuan biologi lain yang jauh lebih berkembang. Terima kasih semuanya yang telah membantu kami hingga penelitian ini dapat selesai. Sampai ketemu di proyek-proyek berikutnya.